Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang kelima. Kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita sebelumnya kita membahas tentang perkembangan penulisan sejarah di Indonesia atau penelitian sejarah. Sedangkan hari ini kita akan membahas historiografi atau pengembangan penulisan sejarah. Ini kalau kalian masih ingat, ini masuk ke dalam langkah-langkah penulisan sejarah yang kelima, ya. Nah, kita akan membahas perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Ada 3 materi seharusnya yang akan kita bahas. Tapi hari ini Ibu hanya akan menjelaskan tentang perkembangan historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Kenapa Hindu-Buddha? Karena nanti pada materi yang kedua ada pada masa Islam. Nah, historiografi sendiri itu mulai ada begitu adanya tulisan di Indonesia. Nah, awal perkembangan penulisan sejarah di Indonesia itu banyak mengadopsi dari cerita-cerita, bahkan huruf dan bahasanya masih menggunakan huruf dari India, menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta, ya. Untuk ciri pada masa tradisional Hindu-Buddha ini ada 3 ciri, ya. Pertama, ciri yang pertama adalah bersifat religiosentris. Apa religiosentris? Religiosentris artinya penulisan peristiwa atau kisah-kisah yang dituliskan itu dipusatkan pada raja atau keluarga raja, atau kalau pada masa Islam itu disebut istana sentris. Karena seorang pujangga itu adalah orang yang membuat tulisan. Artinya orang yang memang diperintahkan oleh raja untuk menuliskan kisah-kisah penting yang dianggap penting oleh raja, kemudian dijadikan kitab, ya. Banyak menuliskan tentang keluarga kerajaan atau apa-apa yang sudah dicapai pada masa seorang raja memerintah. Kemudian yang kedua ada feodalistik atau disebut juga feodalisme. Kenapa disebut feodalistik? Karena pada masa ini mereka banyak menuliskan tentang kehidupan ekonomi kaum feodal atau kaum bangsawan, orang-orang yang memiliki banyak usaha, banyak tanah. Sedangkan untuk rakyat, ekonomi kerakyatan itu sangat sedikit sekali dituliskan, bahkan tidak banyak dalam kisah-kisah atau dalam naskah-naskah sejarah yang menuliskan tentang kehidupan masyarakat kecil. Yang ketiga ada bersifat religio magis. Magis ini artinya kekuatan gaib, ya. Pada masa ini penulisan sejarah dikaitkan dengan kekuatan gaib. Kenapa? Ini berkaitan dengan yang nomor 1. Karena raja-raja pada masa ini itu adalah orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, yang nanti pada penulisannya mereka dianggap memiliki kekuatan supranatural, kekuatan mistik, yang dengan kekuatannya mereka bisa memimpin sebuah kerajaan menjadi kerajaan yang besar, ya. Ini juga sampai di masa kerajaan Hindu-Buddha, baik itu pada masa kerajaan awal dari kerajaan Kutai sampai kerajaan Majapahit pun penulisan sejarah yang seperti ini itu masih ada. Nah, untuk contoh hasil karya sastranya ada kitab Mahabharata dan Ramayana. 2 kitab ini itu diadopsi dari cerita-cerita yang berkembang di India yang berkaitan dengan cerita-cerita di agama Hindu. Ini kalau kalian sering nonton sinetron-sinetron di Indonesia juga banyak diadopsi cerita tentang Kurawa dan Pandawa. Dan kitab Ramayana ini juga diadopsi dari cerita yang berkembang di India. Nah, untuk materi yang kedua, perkembangan historiografi masa Islam itu akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Sekaligus akan Ibu tambahkan kekuatan dan kelemahan dari historiografi tradisional. Nah, untuk penjelasan materinya akan Ibu bagikan, nanti materinya bisa kalian lihat penjelasan lebih lanjutnya. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.